Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Di awal cerita Godioki berpapasan dengan Sohai dan Sohai menghampirinya dan langsung mengenali kalau dirinya adalah Godioki. Tetapi Godioki mengelak dengan berkata kau berbicara dengan siapa dan Sohai tampak kebingungan. Dan Godioki berkata aku adalah Tae yang istri dari putra hakim yang dulu dan aku bukan Godioki yang kamu maksud. 현감은 우리 아버지거든? Dan kepala wilayah yang bertengkar dengan hakim mengetahui kalau hakim adalah mertua Tuan Bak. Sontak dia mengurungkan kemarahannya dan pergi. Lalu Godioki pergi dan Sohai sangat kesal. Dan Sohai mengadu kepada ayahnya supaya menyiksa Godioki. Godioki yang akan perjalanan pulang bertemu dengan si pria dan Godioki tetap tenang karena dia sudah membayangkan ini bertahun-tahun dan dia sudah siap dengan resiko apapun. Mansuk sangat ketakutan dan mengajak Godioki pergi dari wilayah itu. Sedangkan di kantor Godioki semua penduduk sangat kebingungan karena dia telah menghabiskan hartanya untuk benih mansusam bahkan mereka dipaksa untuk berhutang. Godioki, si pria dan Mansuk sedang membahas kejadian tadi, tapi Godioki berusaha tenang kalau dia pergi sekarang maka Sohai akan mengetahui kalau dia benar Godioki. Tetapi Godioki menyuruh si pria dan Mansuk pergi karena ini terlalu berbahaya, tetapi si pria tetap ingin bersama Godioki dan Mansuk juga sangat menyukai wilayah ini. 여기가 내 집이고 나 Sohai seperti anak kecil mengadu kepada ayahnya supaya menangkap Godioki dan menyiksanya tetapi ayahnya berkata atas dasar apa aku menyiksa wanita bangsawan. 이라고요? 저 7년 전에 광산 사건으로 우리 재산 Sedangkan di tempat kepala wilayah mereka membahas hakim, dan istri kepala berkata aku tahu istri Tuan Bak seumuran dengannya, dan putri hakim itu masih muda berarti dia selir Tuan Bak. Dan istri bangsawan satu menyarankan untuk meminta bantuan Godioki. Godioki di malam harinya dia tidak bisa tidur karena dia ingin menemui pelayan Sohai. Akhirnya Godioki menemui pelayan Sohai dan mengatakan semuanya kalau dia adalah Godioki. Sontak pelayan ini sangat senang karena dia yang membantu Godioki melarikan diri, bahkan dia disiksa Sohai karena membantu Godioki melarikan diri dan Godioki yang mendengarnya dia tak bisa membendung tangisannya. Di pagi harinya, Sohai seperti biasa dengan angkuhnya masih terobsesi dengan Godioki. 지시면 안 됩니다. 부인은 Sedangkan Godioki dan si pria mereka akan pergi bekerja dan mereka berdua saling menyemangati. Di tempat Miriong dia sekarang tampak selalu romantis dengan suaminya. Dan tampak si pria mengajak kepala wilayah mendatangi hakim tetapi kepala wilayah sangat takut karena hakim menantu Tuan Bak karena Tuan Bak sangat berkuasa. 도대체 몇 번이나 잡을 뻔했는 것이 진짜. Sedangkan istri kepala mendatangi Godioki dan meminta bantuannya tetapi Godioki mendesaknya supaya mengatakan semua kejadiannya. 그렇게 애통해서 Si pria menanyakan bagaimana permasalahan wilayah Cheongsu dan hakim dengan santainya tetap menyalahkan tabib Hisan yang mengenalkan benih itu dan tabib itu belum diketemukan. Godioki dan si pria mengatur rencana Godioki menemui lintah darat yang memaksa penduduk untuk berhutang sedangkan si pria yang akan menangkap Hisan. Lantas di desa beredar rumor bahwa advokat hukum Tai yang adalah Godioki pelayan Sohai yang kabur dan yang menyebarkan rumor itu adalah Sohai. 술을 다 하셨습니까? Lalu istri bangsawan satu selaku ketua perkumpulan wanita dia mengajak Godioki minum dan sambil membahas Sohai dan dia menjelaskan semuanya kalau Sohai mendatanginya dan menceritakan kejadiannya. Tetapi istri bangsawan satu tetap selalu membela Godioki. Dan istri bangsawan satu memastikan apa benar memang Godioki pelayan yang kabur itu. Akhirnya Godioki mengatakan semuanya. Bahkan mendiang nenek Godioki juga mengetahuinya. Dan istri bangsawan satu menanyakan rencana Godioki kenapa dia tidak pergi karena kalau ketahuan Godioki akan dipenggal.
Godioki berkata ayah dari Sohai si hakim itu dulu mengubur ibuku hidup-hidup saat sakit. Sontak istri bangsawan satu sangat kaget, dia berpikir kenapa ada orang sekejam itu. Lalu Godioki juga berkata bagaimana aku bisa pergi sekarang, aku ingin membalasnya. Lalu istri bangsawan satu mendukungnya. 그니까요. 이제야 두 분 좀 살만하시. Sedangkan di tempat Godioki si pria, Godioki, Maxim dan Mansuk membahas bagaimana mengatasi Sohai dan si pria berpikir keras. Akhirnya dia mempunyai ide kalau Mansuk dan Doki harus menyamar menjadi praman dan mengatakan kalau mereka sudah menemukan Godioki. Dengan begitu Sohai akan kembali ke Hanyang. 한양 올라갈 거야. Dan seperti rencana mereka, Sohai akhirnya kembali ke Hanyang dan Godioki menyuruh Maxim memberikan uang juga obat kepada pelayan Sohai dan Maxim juga mengatakan kalau Maxim yang akan menjaga Godioki dan pelayan itu pun senang. 경로나 전파 원인을 못 찾고 있습니다. Sedangkan di Hanyang diserang penyakit mematikan dan mereka sangat kebingungan dan raja mengutus inspektur jenderal untuk datang ke wilayah Cheongsu. Ternyata inspektur jenderal itu adalah putra bangsawan satu. Dan sebelum kembali inspektur jenderal mengajak ayahnya untuk ikut dengannya, tetapi ayahnya tidak mau karena selain dia sakit dia malu dengan keluarga Godioki. 됐어야 했는데. Dan Tuan Bak sedang merencanakan sesuatu, dia menimbun obat yang dibutuhkan penduduk supaya nanti harganya meroket dan dia akan mendapat banyak keuntungan. Dan Tuan Bak sangat kesal karena mendengar kabar kalau wilayah Cheongsu akan diutus inspektur jenderal untuk menangani kasus wilayah Cheongsu, dan itu semua karena Godioki mengirim surat kepada adik iparnya. Dan tiba-tiba Sohai datang dan menanyakan di mana Godioki dan Tuan Bak menyuruhnya diam. Tetapi dasar Sohai yang manja tetap ngomel-ngomel dan mendatangi Tuan Bak, dan Tuan Bak yang kesal mencekiknya. 수사관 분노하시지요. Lantas semua penduduk bekerja sama mencari Hesan. Sedangkan Godioki mendapati kasus baru bahwa bukan hanya di wilayahnya saja yang terkena penipuan, tetapi di wilayah lain juga terkena hal yang sama. Dan di tempat kepala wilayah membagikan semua hasil berasnya kepada warga yang membutuhkan. Kepala wilayah putus asa karena stok berasnya tidak mencukupi untuk warganya, dan tiba-tiba Maxim dan Doki datang dengan membawa biji-bijian ekstra dan kepala wilayah dan penduduk senang. Si putra bangsawan satu datang dan ibunya sangat senang. Lalu inspektur jenderal mendatangi Godioki bukannya ke biro kehakiman karena itu perintah dari inspektur provinsi. Karena inspektur provinsi mencurigai Tuan Bak, maka dia menyuruh inspektur jenderal dan dengan bantuan Godioki untuk menyelidiki secara rahasia. Sedangkan istri kepala yang mengubur barang berharganya ketahuan oleh suaminya, sontak suaminya marah. Karena penduduk wilayah Cheongsu tertipu karena ulah istrinya dan sekarang istrinya justru memikirkan dirinya sendiri. Dan untuk menjebak Hesan si pria dan kepala wilayah merencanakan sesuatu karena Hesan ini suka berjudi, maka si pria membuka tempat judi untuk memancingnya. Dan hakim yang mendengar kalau kepala wilayah dan si pria mencari Hesan, tampak hakim sangat kesal dan menyiksa rekannya karena rekannya membuatnya kesal. Sedang di tempat judi, kepala yang tampak canggung awalnya kini dia menikmati permainannya dan bahkan dia menang dalam permainannya, dan tak sengaja salah satu pemain bernama Hesan dan sontak si pria menangkapnya dan akan membawa dia ke hakim. Tapi ketika di perjalanan mereka bertemu istri kepala dan istri kepala berkata bukan dia, aku tahu itu. Memang orang ini bernama Hesan tapi bukan dia pelakunya. Dan tiba-tiba Tuan Bak datang dan berkata ada keributan apa ini? Dan mereka semua terdiam. Inspektur jenderal menyapanya, kenapa Anda datang kemari? Dan Tuan Bak berkata rumah orang tuaku ada di dekat sini, jadi aku mampir ke sini. Lalu Tuan Bak yang melihat Godioki teringat perkataan Sohai selirnya kalau Sohai berkata advokat hukum itu adalah pelayanku Godioki. Dan lantas Tuan Bak berkata, apakah kamu advokat hukum Taeyang? Dan Godioki berkata, kamu mengenalku. Seru-seru bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya, kurang 3 episode lagi tamat guys.